Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dalam fikih itu memang dia ada kategori anak-anak. Ada sobi namanya, ada tifl. Ada di bawah pertama tuh sobi, di atas sobi tifl. Di atas tifl itu adalah walad, di atas walad tuh rojul, di atas rojul itu baru syekh. Itu tingkatannya. Tapi bahasa kita biasanya cenderung pakai 3 saja. Anak-anak, remaja, dewasa, satu lagi senior. Dan tidak mau dibilang tua. Jangan sebut saya tua, Pak Ustaz. Saya senior. Padahal kalau dikaji dalam bahasa Arab tuh remaja itu tidak ada, Pak. Maka kalau bisa, kalau ada ikatan remaja masjid, ganti aja lah. Tak ada istilah remaja tuh. Yang ada itu anak-anak, dewasa. Remaja itu dalam fikih tidak ada. Anak-anak, dewasa. Dalam obat pun tidak ada, ya kan Bu? Coba kita baca dosis Bu di obatan. Yang ada itu apa? Dosis anak-anak sama dosis dewasa. Dosis remaja ukuran mana Bu? Tidak ada. Maka banyak dewasa tuh kalau minum obat 1 botol tuh. Jadi kami pikir, kami kaji sama kawan. Ini remaja nih Pak. Bahasa orang untuk melegalkan kenakalan. Jadi anak-anak yang kita anggap remaja itu, kita maklum dia masih remaja, masih labil, masih mencari jati diri. Padahal tidak ada itu semua. Yang ada itu anak-anak atau dewasa. Kalau anak-anak dia bermain, kalau dewasa dia berpikir itu. Lalu kenapa ada bahasa remaja? Karena biasanya di masa remaja ini akan menjadi maklum bagi masyarakat, bagi orang tua kalau dia melakukan kejahatan dan membiarkan kejahatan. Lalu akan apa disampaikan? Nah, nanti Pak sadar sendiri dia tuh. Kalau udah dewasa dia udah sadar. Anak-anak dan dewasa itu yang ada. Kalau dia dibawa sholat, saf, masuk dia ke saf, itu biasanya dia di usia yang pertama walad, yang kedua rojul. Kalau sobi itu lebih ke bayi. Kalau bayi pun biasanya kalau dibawa sholat, ada tak diletak di samping. Biasanya dia letak di depan atau di belakang. Dia bilang maknya, nak kau sini aja ya, mak mau sholat. Kata bayi itu, oke mak. Itu bayi milenial tuh. gen alpha. Yang biasa dibawa itu adalah walad, anak-anak. Nah, anak-anak ini ada 2 kriterianya. Mumayyiz atau tidak. Mumayyiz itu dia sudah paham dia bersuci, paham dia wudu, paham dia gerak sholat, walaupun usianya sama. Umurnya sama-sama 5 tahun. Tapi yang 5 tahun ada anak 5 tahun ini, kalau diajak sholat ya, memang ikut sholat dia. Allahu Akbar. Wudunya pun benar, ceboknya pun betul, pempes pun tak pakai lagi. Tapi ada anak-anak umur 5 tahun, kalau diajak sholat, takbiratul ihram sama tahiyat akhirnya aja yang ada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata makmum semua. Aman, pergi dia, cabut dia. Itu belum mumayyiz tuh. Nah, yang model begini, kalau dia dibawa sholat, pergi dia, memang memutus saf. Tapi kalau yang mumayyiz tadi, udah paham dia gerak sholatnya, betul berwudunya, maka dia tegak di samping kita. Sepakat ulama fikih kita, 4 mazhab tuh tak ada yang mengatakan saf putus. Nah, cuma dalam fikih Syafi'i memang ada aturan membuat saf. Dalam fikih Syafi'i aturan membuat saf itu anak-anak paling belakang, saf laki-laki. Nah, itu aturan dalam fikih Syafi'i. Tapi kalaupun ada yang membawa anak-anak yang mumayyiz tadi di samping dia, tidak juga kita jumpai kalimatnya memutus saf. Yang ada itu adalah aturan membuat saf. Membuat saf itu orang tua, dewasa, anak-anak.
Tidak, anak-anak itu diletakkan di tengah-tengah orang tua. Tapi tidak kita jumpai kalau anak-anak di tengah-tengah orang tua, safnya putus. Kalau anak itu mumayyiz, ikut dia sholat betul. Nah, jadi kalau dibawa dia sholat, cek dulu ini anak-anak main-main atau tidak. Kalau kira-kiranya dia main-main, jangan letak dia di samping kita. Kalaupun mau di samping, pilih di pinggir. Sana. Jangan kita di belakang imam. Kalau kita yakin nanti pas sholat, dia main-main, dia akan pergi. Itu putus saf. Tidak mau dia Pak Ustadz di belakang. Anak ini dia mau dekat awak. Nah, berarti kita orang tuanya yang ngalah. Gimana caranya? Kita yang sholat di belakang sama anak. Itu lagi caranya. Kalau kita paksakan anak itu naik, masuk dia ke saf nih. Sedangkan nanti dia pergi, itu putus saf memang. Putus saf itu akibatnya apa, Pak Ustaz? Hilang jamaahnya. Yang satu saf ini awalnya yang menanggung dosanya. Tidak semua ini menanggungnya. Yang bertingkah itulah yang menanggungnya. Tidak semua. Jadi kalau kita sholat berjamaah, bawa anak-anak, kita cek dulu. Anak ini kalau dibawa ke masjid main-main tidak dia? Oh tidak main-main dia, aman Pak. Tak ada masalah. Oh main-main dia Pak Ustaz. Letakkan dia saf belakang. Oh tak bisa letak saf belakang. Kenapa? Saya baru pulang haji Pak Ustaz. Saya tengok anak-anak di Mekah tuh di Masjidil Haram tak ada mereka sholat di paling belakang. Gabung sama orang tuanya. Kalau di Masjidil Haram tentulah Pak. Karena kalau diletak anak di belakang, tak berjumpul. Nah, di siku aja yo, jangan kau kemana-mana. Ayah nak kamu kau dekat Ka'bah. Siap sholat, ayah balik. Kau jangan kemana-mana, sini aja. Jumpa nak lagi itu. Tak bisa disamakan hukumnya. Berbeda keadaan, hukumnya harus berbeda. Kalau keadaannya sama, baru bisa disamakan hukum. Di Masjidil Haram itu tak bisa kita buat sama seperti di sini. Maka kalau kita tahu anak-anak ini main, kita orang tuanya letaklah di pinggir kita sholat sama anak itu. Biar tidak memutus saf. Karena dia sikit aja kan di pinggir itu, tak masuk memutus dia. Tapi kalau tak ada tempat di pinggir ini ada, kita orang tua yang mengalah. Kita di saf belakang. Sholatlah kita bersama anak itu di saf belakang. Nah, itu lagi solusi. Ini perbedaan saf sholat dengan sholat 5 waktu dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah memang tak ada syarat harus penuh. Dari sana ke sana itu enggak. Saf sholat jenazah itu perbanyak saf aja. 10 orang, kalau 50 orang buat 5 saf. Boleh. Walaupun 10 orang tuh paling 3 meter ya paling misalkan. Tahu 3 meter ke belakang aja. Itu saf sholat jenazah. Tapi kalau saf sholat fardu, itu kata Rasulullah apa? Atimmus sufuf wasuddul khalal. Sempurnakan saf, penuhkan saf dan tutup celah. Artinya Pak rapat. Itu perintah untuk sholat fardu. Perintah itu tak pernah ada untuk sholat jenazah. Oh iya. Saya renggangkan. saya pernah tuh Pak, waktu COVID kemarin, tapi mungkin udah mulai stabil tuh. Apa istilahnya? Normalisasi apa itu? Saya pergi di Sukajadi, masuk saya ke masjid, itu memang digulung sejadah tuh semua. Saya di saf pertama. Saya dengar imam tuh memang bilang begitu. Saf lurus, jangan rapat. Saya bilang ini bid'ah. Nah habis suruh rapat, dia suruh jangan rapat. Tapi karena COVID pula, mungkin dimaklumi. Sampai sekarang ya. Berefek deh terus. Karena memang ya, yang begitu-gitu tuh betah. Jadi ada alasan. Bahkan ada orang yang sholat bawa sajadah yang besar. Sajadah besar. Dan tak boleh dipijak orang. Kalau disentuh sama orang. Itu efek dari COVID dulu berlanjut.
Auzubillah.